Halo guys, kita akan membahas suatu alur film yang cukup menarik ya teman-teman. Film ini menceritakan seorang pria yang mau bunuh diri dikarenakan dirinya mempunyai banyak hutang. Dia mencoba melompat dari jembatan, namun dirinya terdampar di satu pulau dan mencoba untuk bertahan hidup selama berbulan-bulan. Dan selama itu juga ada seorang cewek yang memantau setiap pergerakan dari si cowok ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur filmnya ya. Di awal film memperlihatkan seorang cowok yang bernama Jung Jae yang berada di sebuah jembatan di Korea Selatan. Saat itu Jung Jae yang terlihat putus asa berniat ingin melompat dari atas jembatan. Hal itu dikarenakan dia memiliki banyak hutang dan selalu dikejar oleh debt collector. Jung Jae yang tidak sanggup membayar semua hutangnya itu kemudian memutuskan untuk melompat dari atas jembatan tersebut. Namun ternyata usahanya itu gagal. Dia terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni yang lokasinya tidak jauh dari pusat kota. Jung Jae kemudian mencoba mencari cara agar dia bisa keluar dari pulau itu. Namun ketika ada kapal yang lewat, dia pun berteriak meminta tolong sambil melambaikan tangannya. Seorang penumpang kapal yang melihat hal tersebut juga membalas melambaikan tangannya. Penumpang itu menyangka bahwa Jung Jae sedang memberikan salam kepadanya dan kapal itu pun lewat begitu saja. Jung Jae kemudian menuliskan tulisan help di pasir di tepi sungai itu, berharap ada orang yang melihat tulisan itu dan menolongnya. Kemudian Jung Jae menemukan HP di sakunya yang ternyata masih hidup dengan baterai HP yang hanya tersisa 1%. Dia pun menelpon pacarnya. Namun sayangnya sang kekasih ternyata sudah tidak peduli lagi kepadanya karena Jung Jae memiliki banyak hutang. Setelah itu baterai HP-nya pun habis dan dia sudah tidak bisa lagi menghubungi siapapun. Jung Jae lalu memutuskan untuk berenang menyeberangi sungai tersebut. Namun dia lupa kalau dirinya tidak bisa berenang. Jung Jae lalu termenung akan nasibnya. Meskipun dia bisa keluar dari pulau tersebut, itu tidak akan menyelamatkan dia dari semua masalahnya. Merasa tidak ada harapan lagi, dia pun memutuskan untuk bunuh diri lagi dengan cara gantung diri. Namun tiba-tiba perutnya mules yang memaksanya untuk buang air besar dan akhirnya dia batal bunuh diri. Kemudian Jung Jae membuat api dengan menggunakan kayu. Akan tetapi usahanya itu gagal karena apinya tidak mau menyala. Namun lucunya Jung Jae ternyata memiliki korek api yang malah dia gunakan untuk menyalakan rokok. Kemudian Jung Jae menyusuri pulau itu dan menemukan tanaman jamur di sana. Tanpa pikir panjang, Jung Jae yang kelaparan langsung memakan jamur itu dengan sangat lahap. Untungnya jamur itu tidak beracun. Singkat cerita, Jung Jae pun mulai nyaman hidup di pulau itu karena di sana dia merasa bebas. Tidak ada lagi debt collector yang menagih hutang-hutangnya. Di pulau itu dia juga bebas melakukan apapun yang dia suka. Suatu hari Jung Jae menemukan sebuah perahu angsa yang sudah rusak. Dia pun memiliki ide untuk menjadikan perahu angsa itu sebagai rumahnya. Dengan alat dan pengetahuan yang seadanya, Jung Jae pun berusaha untuk menangkap ikan. Namun usahanya itu selalu gagal dan dia malah melukai kakinya sendiri. Tidak pantang menyerah, Jung Jae kemudian membuat jebakan burung. Tetapi usahanya itu terus gagal dan dia pun terpaksa kembali memakan jamur lagi. Ternyata Allah masih berbaik hati kepada Jung Jae. Ketika dia sedang mencari barang-barang bekas, dia menemukan sebuah sabun pencuci mobil. Sabun itu pun dia gunakan untuk keramas dan secara tidak terduga, akibat dari sabun itu banyak ikan yang mati dan mengambang di atas air. Jung Jae pun di malam itu bisa makan dengan menu ikan bakar beraroma sabun cuci mobil. Keesokan paginya, Jung Jae melihat ada burung yang mati akibat memakan sisa ikan bakar tadi malam. Keberuntungan sepertinya sedang berpihak kepada Jung Jae, karena di pagi itu dia bisa sarapan dengan menu burung bakar. Di sini, Jung Jae terlihat sangat menikmati kehidupannya.
di pulau itu, dan tulisan help yang sebelumnya kini sudah berubah menjadi tulisan hello. Namun tanpa Jung Jae sadari, ternyata ada seorang wanita yang selama ini memperhatikannya dari kejauhan. Dengan menggunakan kameranya, wanita tersebut selalu memantau keseharian Jung Jae. Wanita itu bernama Jung Yeon. Dia adalah seorang wanita introvert yang sudah 3 tahun mengurung diri di kamarnya. Jung Yeon selalu mengabadikan foto-foto Jung Jae di pulau itu dan merasa terhibur dengan tingkah Jung Jae yang lucu. Suatu hari Jung Jae menemukan bungkusan mie instan rasa kacang hitam. Di dalamnya masih ada bumbunya yang belum terpakai. Seketika dia pun merasa sangat ingin makan mie kacang hitam, sampai-sampai terbawa ke dalam mimpinya. Kemudian Jung Jae pun mencoba membuat mie menggunakan tanaman liar yang ada di pulau itu. Akan tetapi percobaannya itu selalu gagal. Jung Jae selalu terbayang dengan kelezatan mie itu. Sampai-sampai dia membuka bumbu mie tersebut dan menjilatinya demi untuk bisa merasakan betapa nikmatnya rasa mie kacang hitam. Akan tetapi dia mengurungkan niatnya dan terus memikirkan cara untuk membuat mie. Pada akhirnya dia pun mendapatkan ide ketika melihat tumpukan kotoran burung di atas tempat tidurnya. Dia berpikir bahwa di dalam kotoran burung pasti ada biji jagung dan sayuran yang sebelumnya dimakan oleh burung-burung itu. Jung Jae pun merasa yakin jika dia menanamnya pasti akan menghasilkan tumbuhan jagung dan sayuran yang bisa dia gunakan sebagai bahan untuk membuat mie. Dengan perasaan gembira atas idenya itu, Jung Jae pun kemudian mengumpulkan kotoran burung tersebut. Di sisi lain, ternyata Jung Yeon sedang memperhatikan Jung Jae dari kejauhan. Dengan penuh keyakinan, Jung Jae lalu membuat ladang untuk menanam tanamannya. Kemudian, ketika sedang istirahat, Jung Jae tidak sengaja menjilat keringatnya sendiri, dan rasa asin dari keringatannya itu lagi-lagi memberikan sebuah ide. Jung Jae berpikir bahwa keringatnya itu bisa dia gunakan sebagai pengganti garam. Di ladang itu, Jung Jae juga membuat orang-orangan sawah menggunakan pakaian miliknya. Tak terasa, kini sudah 2 bulan Jung Jae tinggal di pulau tersebut. Dan selama itu juga, Jung Yeon terus memperhatikannya. Jung Yeon merasa jika Jung Jae adalah orang yang dia cari selama ini. Jung Yeon juga berharap agar dia bisa tinggal bersama dengan Jung Jae di pulau itu. Suatu hari, Jung Yeon pun memberanikan diri untuk mengirimkan pesan kepada Jung Jae dengan cara memasukkan sebuah surat ke dalam botol kosong yang kemudian dia lemparkan dari atas jembatan, berharap jika Jung Jae akan menemukan dan membacanya. Singkat cerita, beberapa hari pun berlalu. Terlihat Jung Jae yang sekarang sudah bisa bertahan hidup di pulau tersebut. Jung Jae juga selalu menyempatkan diri untuk olahraga, dan setiap selesai olahraga, dia selalu menampung keringatnya di dalam sebuah botol kecil yang akan dia gunakan sebagai pengganti garam di setiap makanannya. Jung Jae juga selalu merawat tanamannya di ladang yang kini sudah mulai tumbuh. Kemudian saat Jung Jae sedang berkeliling mencari barang-barang di pulau itu, dia menemukan sebuah botol yang berisikan surat dari Jung Yeon. Dan ketika Jung Jae membacanya, ternyata surat itu berisikan tulisan hello. Setelah membaca surat tersebut, Jung Jae pun menyadari bahwa di luar sana ada seseorang yang memperhatikannya. Jung Jae pun membalas surat itu dengan menuliskan kata "How are you?" di tepi sungai. Jung Yeon yang melihatnya pun merasa sangat senang karena akhirnya dia bisa berinteraksi dengan Jung Jae. Di malam harinya, dengan perasaan bahagia, Jung Yeon pun kembali melemparkan surat botol kepada Jung Jae. Jung Jae yang kembali menerima surat itu juga terlihat sangat senang.
dia pun kembali membalasnya lewat tulisan di tepi sungai. Suatu ketika, Jung Jae sedang berada di ladang, terlihat beberapa sayuran yang sudah mulai berbuah, dan ketika Jung Jae membersihkan orang-orangan sawah, dia melihat ada tanaman jagung yang juga tumbuh. Dia sangat bahagia melihat tanaman jagung itu, karena nantinya itu bisa membuat tepung jagung sebagai bahan untuk membuat mie kacang hitam. Di sisi lain, Jung Yeon yang mengetahui jika Jung Jae sangat ingin memakan mie kacang hitam, dia pun kemudian mengirimkan beberapa mie kacang hitam untuk Jung Jae dengan menggunakan jasa seorang kurir. Dengan susah payah kurir itu pun tiba di pulau tersebut dan bertemu dengan Jung Jae. Kurir itu bilang bahwa ada seorang wanita yang mengirimkan mie kacang hitam untuknya. Namun, tanpa disangka, Jung Jae ternyata tidak mau menerima mie kacang hitam itu dan meminta si kurir untuk membawa kembali semuanya. Jung Yeon yang mengetahui hal itu pun merasa sangat heran, yang pada akhirnya dia pun harus memakan semua makanan itu sendiri. Kemudian, Jung Yeon kembali mengirimkan surat botol kepada Jung Jae yang bertuliskan "I'm sorry". Sebenarnya Jung Jae juga merasa bersalah, dan agar Jung Yeon tidak bersedih, Jung Jae kemudian mencoba menghibur Jung Yeon dengan melakukan hal lucu di tepi sungai. Jung Yeon pun kembali dibuat bahagia saat memperhatikan tingkahnya itu. Beberapa hari kemudian adalah waktunya untuk Jung Jae memanen jagung. Dia juga mempersiapkan beberapa sayuran untuk membuat mie kacang hitam. Dengan perasaan bahagia bercampur haru, Jung Jae pun pada akhirnya bisa menyantap kelezatan mie kacang hitam buatannya sendiri. Jung Yeon yang memperhatikannya juga merasa ikut terharu. Dia lalu kembali mengirimkan surat yang berisikan ucapan selamat kepada Jung Jae. Jung Jae pun semakin dibuat penasaran dengan wanita yang selama ini memperhatikannya. Jung Jae kemudian kembali membuat tulisan di tepi sungai yang menanyakan siapa kamu. Jung Yeon yang melihatnya kebingungan dengan apa yang selanjutnya harus dia lakukan. Dan karena merasa tidak percaya diri, dia pun berniat untuk menggunakan identitas palsu dengan menggunakan foto wanita cantik di internet yang nantinya akan dia kirimkan kepada Jung Jae. Namun, ketika akan mengirimkan foto itu, Jung Yeon pun mengurungkan niatnya. Berhari-hari sudah Jung Jae menunggu balasan dari Jung Yeon. Namun, dia tak kunjung mendapatkannya. Jung Jae lalu menambahkan kata "why" di tepi sungai. Tentunya hal itu dilihat oleh Jung Yeon. Jung Yeon pun merasa sedih dan menyalahkan dirinya sendiri yang tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan wajah aslinya. Karena menurutnya parasnya itu kurang menarik. Dan ternyata semua sosial media milik Jung Yeon juga tidak pernah menggunakan foto aslinya, melainkan dia selalu menggunakan foto wanita cantik yang dia temukan di internet. Suatu malam terlihat cuaca buruk yang melanda seluruh kota. Semua orang dianjurkan untuk berlindung di dalam rumah. Namun sial bagi Jung Jae yang tidak memiliki tempat untuk berlindung dan harus berjuang mati-matian agar bisa selamat dari badai tersebut. Keesokan paginya, ketika Jung Jae sedang meratapi nasib, tiba-tiba ada petugas reservasi yang tiba di pulau itu. Jung Jae yang melihatnya pun berusaha untuk kabur. Namun karena kalah jumlah, Jung Jae pun berhasil tertangkap dan dibawa keluar dari pulau itu. Ternyata pulau tersebut adalah milik pemerintah yang tidak boleh ditinggali oleh siapapun. Jung Jae kemudian sudah tiba di kota. Namun di sana, dia diterlantarkan begitu saja oleh petugas. Jung Jae pun kembali putus asa dengan hidupnya, dan karena merasa sudah tidak ada lagi gunanya dia hidup, Jung Jae pun berniat untuk pergi ke gedung tertinggi dan ingin mengakhiri hidupnya di sana. Di sisi lain, Jung Yeon yang mengetahui jika Jung Jae sudah ada di kota,
Dia pun berlari mengejar Jung Jae yang saat itu akan menaiki bus menuju gedung itu. Akan tetapi bus itu ternyata sudah berangkat. Namun Jung Yeon terus berlari mengejar bus tersebut. Untungnya bus itu berhenti di sebuah halte dan Jung Yeon pun berhasil masuk ke dalam bus itu. Jung Yeon pun langsung menghampiri Jung Jae yang saat itu sedang kebingungan melihat Jung Yeon, wanita yang tidak dia kenal. Di sini Jung Yeon lalu memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan bahwa dialah orang yang selama ini memperhatikan dan mengirim surat botol kepadanya. Kemudian mereka saling memandang dan tersenyum bahagia. Bye. 네임이즈 김정연